Sahabat seiman, kita lanjutkan kisah Imam Syafi'i. Untuk yang baru gabung, silakan tonton video kisah Imam Syafi'i sebelumnya agar lebih mudah untuk memahami kisah Imam Syafi'i yang ada di channel Cinta Ulama. Selamat berimajinasi. Imam Syafi'i merasa sangat sedih karena membuat ibunya marah, apalagi ia baru pertama kalinya mengalami hal itu. Walaupun ia sudah meminta maaf kepada sang bunda, dan bunda pun sudah memaafkannya. Akan tetapi ia merasa sedih. Hatinya semakin bertambah sedih ketika ibunya menyuruh pergi menuntut ilmu, agar budi pekertinya berubah menjadi lebih baik. Wahai anakku, engkau menjadi angku setelah menjadi seorang penyair. Tetapi engkau akan menjadi zuhud seandainya menjadi seorang ulama. Karena itu, bunda lebih suka engkau menjadi seorang ulama. Hidupmu pasti akan selamat dunia akhirat. Syafi'i teringat kata-kata ibunya. Kini ia harus membuat pilihan antara menjadi seorang penyair atau seorang ulama. Ia memiliki dua kemampuan tersebut. Ia bisa menjadi seorang penyair yang lebih hebat dari Mus'ab jika ia mau. Namun, ibunya pasti tidak menyukai hal itu. Ia tidak diizinkan menjadi seorang penyair. Syafi'i keluar dari rumah menuju ke Masjidil Haram. Ia bertemu dengan gurunya, Imam Ismail Al-Qustantani. Mengapa engkau menangis wahai Syafi'i? Tanya Imam Ismail. Saya telah berdosa kepada sang bunda. Saya takut menjadi anak yang durhaka. Jawab Imam Syafi'i. Lalu ia menceritakan apa yang telah terjadi. Ibu ingin saya menjadi seorang ulama, bukan seorang penyair. Bagaimana pendapat Tuan? Tanya Imam Syafi'i meminta saran gurunya. Apapun masalahmu, engkau harus mendapatkan keridoan dari ibumu. Tanpa ridho ibunda, Allah juga tidak akan ridho. Dengan demikian, laksanakan perintah bundamu dan jadilah seorang ulama. Jawab Imam Ismail Al-Qustantani. Baiklah wahai guruku, ujar Imam Syafi'i. Untuk menjadi seorang ulama, kamu harus penuhi dadamu dengan ilmu Al-Quran, ilmu hadis, dan ilmu fikih. Di samping itu, kamu juga harus mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Pesan Imam Ismail. Saya sudah mempelajari ilmu Al-Quran. Saya mohon guru berkenan mengajari saya ilmu hadis dan ilmu fikih. Pinta Imam Syafi'i. Pengetahuan saya hanya dalam bidang Al-Quran. Untuk menuntut ilmu hadis dan fikih, kamu harus berguru kepada orang yang ahli di bidang tersebut. Kata Imam Ismail Al-Qustantani. Ajaklah saya bertemu dengan mereka. Saya ingin mempelajari ilmu hadis dan ilmu fikih. Pinta Imam Syafi'i. Dengan sungguh-sungguh. Mari kita pergi ke Masjidil Haram. Kita berdoa di hadapan Ka'bah. Dan semoga kita mendapat petunjuk. Ajak Imam Ismail yang berkata kepada Imam Syafi'i. Mereka berjalan menuju Masjidil Haram. Setelah melakukan tawaf keliling Ka'bah, mereka berdiri di depan Ka'bah dan berdoa, semoga dipertemukan dengan guru yang mahir dalam ilmu hadis dan fikih. Imam Ismail pun mendoakan muridnya, semoga ia menjadi seorang ulama. Selesai berdoa, mereka duduk di sekitar Ka'bah sambil menunggu tibanya waktu salat asar. Tiba-tiba Imam Ismail melihat Imam Sufyan bin Unayyah yang ahli dalam ilmu hadis lewat di hadapannya. Ia segera menemuinya. Syukur kepada Allah karena kita dipertemukan di sini sekarang, kata Imam Ismail dengan wajah penuh kegembiraan. Kita memang jarang mempunyai kesempatan untuk bertemu wahai sahabatku. Engkau sibuk mengajar Al-Quran dan aku pun sibuk mengajar ilmu hadis. Padahal setiap kali tibanya waktu salat fardu, kita sama-sama salat berjamaah di sini. Namun, kita jarang bisa bertemu. Maklum saja, masjid ini sangat luas dan banyak jemaah yang datang. Balas Imam Sufyan bin Unayyah. Benar katamu, wahai sahabatku. Allah mempertemukan kita di saat saya memang berharap dapat bertemu denganmu, kata Imam Ismail. Apakah ada masalah penting yang ingin disampaikan Tuan kepada saya? Tanya Imam Sufyan bin Unayyah. Masalahnya berkaitan dengan anak muda ini, jawab Imam Ismail sambil menunjuk Imam Syafi'i.
Siapakah gerangan anak ini? Tanya Imam Sufyan bin Unayyah sambil memandang Imam Syafi'i. Ia muridku yang paling istimewa. Engkau pasti akan mengagumi kelebihan yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya, jawab Imam Ismail sambil tersenyum. Apa kelebihan anak ini, wahai sahabatku? Tanya Imam Sufyan bin Unayyah lagi. Ketika umurnya baru 9 tahun, ia sudah hafal Al-Quran. Kemudian ia berguru kepada Mus'ab, sehingga hafal 10.000 buah puisi yang dikarang oleh penyair dari kabilah Huzail. Bukankah itu hal yang sangat mengagumkan? Jawab Imam Ismail sambil bercerita tentang Imam Syafi'i. Imam Sufyan bin Unayyah terlihat sangat tertarik mendengarnya. Kemudian ia berkata, saya belum pernah mempunyai murid yang dianugerahi bakat begitu hebat seperti anak ini. Saya menawarkan diri mengajarimu ilmu hadis. Semoga engkau menerimanya karena Allah. Wahai sahabatku, kebetulan ia memang sedang mencari seorang guru untuk mengajarinya ilmu hadis. Tadi kami sama-sama berdoa di depan Ka'bah. Semoga dipertemukan dengan seorang guru ilmu hadis dan fikih. Kemudian Allah mempertemukan kita, kata Imam Ismail Al-Qustantani. Saya bersyukur bertemu dengan Tuan, dan saya ingin berguru kepada Tuan, kata Syafi'i. Sejak hari itu, Syafi'i berguru kepada Imam Sufyan bin Unayyah. Ia belajar ilmu hadis, ia mempelajari dan menghafalkan banyak hadis. Dalam waktu singkat, Syafi'i menjadi murid Imam Sufyan bin Unayyah yang paling bersinar. Jika Imam Sufyan bin Unayyah sedang pergi, Syafi'i menggantikannya mengajar ilmu hadis. Akhirnya, masyarakat kemudian mengakui Syafi'i sebagai seorang pakar ilmu hadis. Wahai Syafi'i, engkau sudah menguasai ilmu Al-Quran dan ilmu hadis. Tiba masanya engkau mempelajari ilmu fikih, karena bidang itu juga sangat penting, kata Imam Sufyan bin Unayyah. Tuan adalah guru saya. Saya taat dan patuh pada apapun yang Tuan katakan. Namun, saya lebih suka mempelajari ilmu Al-Quran dan hadis, kata Syafi'i pula. Untuk menjadi seorang ulama, kamu harus mempelajari ilmu Al-Quran, hadis, dan ilmu lainnya, kata Imam Sufyan bin Unayyah. Melihat Imam Syafi'i terdiam, ia menyambung kata-katanya, saya akan menyerahkan kamu kepada Imam Muslim bin Khalid Al-Zanji. Ia merupakan seorang yang ahli di bidang ilmu fikih dan sudah dilantik menjadi gubernur Mekah, kata Imam Sufyan bin Unayyah. Apakah ia mau mengajari saya? Tanya Imam Syafi'i. Kami bersahabat baik. Ia tentu tidak akan menolak permintaanku, jawab Imam Sufyan bin Unayyah. Seandainya Tuan mengizinkan, saya ingin pulang untuk bertemu dengan ibunda dulu. Kami sudah lama tidak berjumpa. Setelah itu, saya akan datang lagi kemari. Pinta Syafi'i, ia berharap gurunya menyetujui permintaannya. Saya mengizinkan kamu pulang untuk bertemu dengan ibumu. Tetapi, setelah 3 hari, kamu harus datang lagi ke sini. Jangan membuang waktu karena kamu perlu menuntut ilmu tersebut sesegera mungkin, kata Imam Sufyan bin Unayyah. Syafi'i pulang ke rumah untuk bertemu dengan sang bunda. Sekali lagi, ia melihat pintu rumahnya tertutup rapat. Ia memberi salam, tetapi tidak ada jawaban. Ia mengulang salamnya kembali dan masih tidak ada jawaban. Setelah 3 kali mengucapkan salam dan tidak ada juga jawaban, akhirnya Syafi'i duduk di depan pintu rumahnya hingga tertidur. Ia sangat kelelahan. Sedangkan saat itu Ummu Habibah, sang bunda, sedang melaksanakan sholat sunnah, sehingga ia tidak bisa menjawab ucapan salam dari Syafi'i. Selesai sholat sunnah, ia segera menuju ke pintu lalu membukanya. Alangkah terkejutnya Ummu Habibah ketika melihat Syafi'i sedang tertidur nyenyak di depan pintu rumahnya. Maafkan ibu karena tadi ibu sedang sholat tasbih. Masuklah ke dalam dan beristirahatlah. Engkau tentu sangat lelah, kata Ummu Habibah. Wahai ibunda,
Awalnya saya memang merasa lelah dan mengantuk. Setelah saya bertemu dengan Bunda, hilanglah rasa lelah dan kantuk saya ini. Ummu Habibah tersenyum bahagia mendengarkan kata-kata yang diucapkan oleh Syafi'i. Kemudian ia berkata, sesungguhnya ilmu Al-Quran dan hadis yang engkau pelajari telah membentukmu menjadi anak yang soleh. Syafi'i merasa bahagia mendengar pujian dari sang bunda. Lalu ia menceritakan saran dari Imam Sufyan bin Unayyah agar ia mempelajari ilmu fikih dari Imam Muslim Az-Zanji. Wahai anakku, waktu 3 hari di rumah ini terlalu lama untukmu. Lebih baik kamu mempercepat liburmu dan segera pergi untuk mempelajari ilmu fikih, kata Ummu Habibah. Syafi'i setuju dengan saran ibunya. Ia mempersingkat waktu liburnya untuk kembali menemui Imam Sufyan bin Unayyah. Keesokan harinya, Syafi'i dibawa bertemu dengan Imam Muslim Az-Zanji. Siapa namamu, wahai anak muda? Tanya Imam Muslim Az-Zanji. Nama lengkap saya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Muthalib bin Abdul Manaf bin Qusay. Jawab Syafi'i. Kamu tinggal di mana? Kata Imam Muslim Az-Zanji lagi. Di desa Sa'ab Al-Khaif. Jawab Imam Syafi'i. Anak ini berasal dari keturunan yang baik. Nasab keluarganya bertemu dengan nasab Nabi Muhammad SAW. Ia sudah ahli dalam ilmu Al-Quran dan hadis. Ia juga telah berguru kepada penyair Mus'ab dan hafal 10.000 buah puisi. Sekarang ia ingin mempelajari ilmu fikih, kata Imam Sufyan bin Unayyah. Imam Muslim Az-Zanji dengan senang hati menerima Syafi'i menjadi muridnya setelah mendengar cerita dari Imam Sufyan. Sejak saat itu, Syafi'i tekun mempelajari ilmu fikih. Setiap hari Imam Syafi'i menghadiri kelas ilmu fikih yang diajarkan oleh Imam Muslim. Namun, ia mempunyai satu masalah. Dalam mempelajari ilmu fikih, ia perlu banyak mencatat. Akan tetapi, ia tidak mampu membeli alat tulis dan kertas, sehingga ia menulis pada kulit kayu, pelepah kurma, dan kertas bekas yang dibuang orang. Suatu hari, Syafi'i masuk ke dalam kelas tanpa membawa apapun, karena ia sudah kehabisan pensil dan kertas. Pada saat Imam Muslim mengajar, Imam Syafi'i menulis di telapak tangan kiri dengan telunjuk jari kanannya. Gurunya memperhatikan perbuatannya itu. Wahai Syafi'i, apakah kamu sedang bercanda atau kamu mengikuti apa yang sedang saya ajarkan? Tanya Imam Muslim Az-Zanji. Saya sedang mengikuti pelajaran dari Tuan. Wahai guruku, jawab Imam Syafi'i. Murid lain masuk ke dalam kelas, lalu menulis di buku dan kertas. Tetapi saya lihat engkau asik menggaruk-garuk telapak tanganmu, kata Imam Muslim Az-Zanji lagi. Maafkan saya Tuan Guru, saya menulis apa yang Tuan ajarkan di telapak tangan saya, karena tidak mampu membeli alat tulis dan kertas, jawab Imam Syafi'i. Jika memang benar begitu, coba kamu bacakan kembali apa yang sudah kamu tulis di telapak tanganmu tadi, pinta Imam Muslim Az-Zanji. Imam Syafi'i membacakan kembali apa yang telah diajarkan oleh Imam Muslim, tanpa satu kata pun yang kurang. Imam Muslim Az-Zanji dan semua muridnya merasa sangat kagum dengan kemampuan Syafi'i yang luar biasa. Wahai Syafi'i, kamu adalah murid saya yang paling miskin. Demi Allah, saya tidak akan mengambil bayaran apapun darimu. Teruslah berguru kepadaku hingga kamu mahir dalam ilmu fikih, kata Imam Muslim Az-Zanji. Syafi'i semakin tekun belajar, akhirnya gurunya mengakui kemampuan Syafi'i sehingga ia diizinkan untuk mengajar dan boleh memberikan fatwa mengenai hukum-hukum agama. Walaupun begitu, Syafi'i merasa bahwa dirinya masih memiliki banyak kekurangan dalam ilmu agama. Diam-diam, ia mempelajari kitab Al-Muwatta yang dikarang oleh Imam Malik bin Anas hingga hafal semua isi dari kitab tersebut.